warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yang terhormat Ibu Hijriyati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Calistung, serta teman-teman, terima kasih yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Siti Jazaul Aufa sebagai moderator dalam presentasi kali ini, sekaligus sebagai pemateri ketiga. Dan rekan saya yang bernama Putri Syakirah Mawaddah sebagai pemateri pertama, dan Siti Ulfiani sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan ini, kita akan menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 7 yang membahas topik faktor penghambat dan pendukung baca tulis hitung 0-4 tahun. Baik, pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Putri Syakirah Mawaddah. Kepada Putri Syakirah Mawaddah kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor pendukung baca tulis hitung anak usia 0-4 tahun. Jadi, faktor pendukung adalah segala hal yang membantu perkembangan baca tulis hitung anak usia 0-4 tahun. Faktor ini mencakup lingkungan yang kondusif, peran aktif orang tua dalam stimulasi anak usia dini, ketersediaan media belajar yang menarik, menggunakan metode yang sesuai usia, serta perkembangan bahasa dan motorik yang optimal. Semua aspek tersebut membuat anak lebih siap menerima pengalaman belajar secara alami dan menyenangkan. Ada 5 faktor pendukung yang dapat membantu perkembangan baca tulis hitung anak usia dini. Yang pertama adalah lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, kaya stimulasi membantu anak usia 0-4 tahun mengenal bahasa, simbol, dan angka melalui pengalaman langsung. Menyediakan sudut baca, alat bermain, dan interaksi hangat membantu proses belajar lebih alami dan menyenangkan. Yang kedua, peran orang tua dalam stimulasi awal. Orang tua berperan besar dalam perkembangan literasi awal melalui kegiatan sederhana, seperti membaca buku, berbicara dua arah, bernyanyi, dan permainan hitung. Keterlibatan aktif meningkatkan kosakata dan kemampuan pra berhitung anak. Yang ketiga, ketersediaan media dan alat belajar. Media seperti buku, bergambar, kartu huruf, balok angka, dan mainan manipulatif mempermudah anak memahami konsep awal baca tulis hitung. Media konkret membuat kegiatan belajar lebih menarik dan mudah dipahami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian yang keempat, metode pembelajaran yang sesuai usia. Nah, jadi metode ini di mana pembelajaran anak 0-4 tahun harus berbasis bermain. Contohnya itu seperti aktivitas seperti mendongeng, bernyanyi, bermain balok, dan eksplorasi sensorik agar membantu anak belajar tanpa tekanan serta mendukung aspek bahasa anak, motorik, dan kognitif anak. Baik, kemudian yang kelima, perkembangan bahasa dan motorik anak, di mana kemampuan bahasa dan motorik anak adalah dasar penting untuk kesiapan membaca dan menulis. Jadi stimulasi melalui percakapan dan aktivitas tangan, jadi membantu perkembangan kedua aspek anak. Nah, baik, yang kemudian ada faktor penghambatnya, di mana faktor penghambat adalah kondisi yang mengurangi kesempatan anak untuk berkembang dalam calistung. Nah, jadi hambatan ini dapat muncul dari kurangnya stimulasi lingkungan, minimnya pendampingan orang tua, terbatasnya media belajar, adanya keterlambatan perkembangan bahasa dan motorik, serta penggunaan gadget yang berlebihan. Jadi, apa saja sih faktor penghambatnya? Yang pertama itu kurangnya stimulasi dari lingkungan. Nah, jadi lingkungan yang minim, rangsangan seperti kurang buku, kurang percakapan, atau minim aktivitas yang bereksplorasi membuat anak tidak mendapatkan pengalaman awal yang mendukung literasi dan numerasi. Nah, jadi akibatnya perkembangan bahasa anak,
rasa ingin tahu anak, dan kemampuan mengenali simbol menjadi terhambat bagi anak. Kemudian yang kedua, minimnya peran dan pendampingan orang tua. Nah, jadi kurangnya komunikasi antara dua arah, antara anak dan orang tua. Nah, misalnya jarang membacakan buku kepada anak atau minim kegiatan bermain edukatif menyebabkan anak kehilangan kesempatan penting untuk belajar secara alami. Nah, kemudian anak menjadi kurang ekspresif dan lambat mengenali kosakata serta konsep angka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga dari faktor penghambat baca tulis hitung usia 0 sampai 4 tahun, yaitu keterbatasan media belajar. Tidak tersedianya media seperti buku gambar, kartu huruf, atau mainan manipulatif membuat proses belajar kurang menarik dan membatasi pengalaman langsung yang diperlukan anak untuk mengenali huruf dan jumlah. Terus yang keempat ada hambatan perkembangan bahasa atau motorik. Anak yang mengalami keterlambatan bahasa atau motorik halus sering kesulitan mengikuti aktivitas seperti mencoret, menyebut gambar, atau memahami instruksi. Kondisi ini berpengaruh pada kesiapan anak untuk belajar membaca dan menulis pada tahap berikutnya. Nah, selanjutnya yang kelima ada pengaruh gadget yang berlebihan. Nah, penggunaan gadget yang berlebihan mengurangi waktu interaksi langsung dan menghambat perkembangan bahasa, fokus, serta motorik halus. Anak menjadi cenderung pasif, kurang berkomunikasi, dan sulit berkonsentrasi pada kegiatan belajar. Baik, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan baca tulis hitung pada anak usia 0 sampai 4 tahun dipengaruhi oleh kualitas stimulasi yang diberikan sejak dini. Anak membutuhkan lingkungan yang mendukung, pendampingan orang tua, serta media belajar yang sesuai agar kemampuan dasarnya berkembang secara alami. Namun, berbagai faktor seperti kurangnya stimulasi, minimnya peran orang tua, hingga pengaruh gadget dapat menghambat proses tersebut. Karena itu, penting memahami faktor pendukung dan penghambat agar pembelajaran tetap sesuai dengan tahap perkembangan anak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.